Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama dengan NPM 243033439 dari kelas 2024B. Di video ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat peta administrasi kota metro dengan menggunakan metode digitasi dengan peta TIFF. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus merubah koordinat sistem pada layernya menjadi Indonesian Datum 1974. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan memasukkan peta TIFF-nya dengan cara kita klik pada add data, kita add, kemudian kita cari peta wilayah kota metronya yang TIFF, kemudian kita add dan kita add. Zoom saja tuh layer sini. Kemudian kita akan memberikan titik ikat pada 4 sisi dari peta ini dengan cara kita klik pada bagian add control points. Kita klik pada tangan ini untuk menggerakkan petanya. Kita klik pada zoom in, kita zoom saja ke sudut yang sebelah sini. Kita akan memberikan titik ikatnya pada setiap sudut pertemuan titik koordinat. Dan kita klik add control points, kita klik kiri, kemudian kita klik kanan. Kemudian kita masukkan titik koordinatnya. Sini saya sudah punya titik koordinatnya, yaitu 05,250 dengan titik Y-nya minus 5,0400. Kita klik OK. Setelah OK, dia akan hilang seperti ini karena peta TIFF-nya sudah pindah ke koordinat sudah kita masukkan. Cara kita mengembalikannya adalah dengan cara zoom klik kanan pada petanya, kemudian kita zoom to layer. Selanjutnya kita masukkan ke sudut bagian kanan, kita klik pada zoom, kita zoom sampai langsung ke sini, kita zoom, kemudian sama kita klik pada add control points, kita klik kiri, kemudian kita klik kanan, kita input X dan Y, masukkan koordinatnya yaitu 10,3700 dengan Y-nya min 5,0400. Kemudian kita klik OK. Dia akan kembali hilang. Kemudian kita klik saja klik kanan, kemudian kita zoom to layer. Kita zoom to layer. Kemudian setelah itu kita tambah titik ikat selanjutnya yaitu di bagian kanan bawah dengan cara yang sama. Jika kita tidak sengaja langsung memasukkan, kita bisa menghapusnya dengan cara kita klik pada bagian ini. Kita klik pada bagian filling table, dan bagian yang salah itu bisa kita hapus dengan cara kita klik kanan aja, habis itu kita press. Oke, kemudian kita masukkan ulang aja. Oke, ke kanan, input X dan Y, masukkan koordinatnya 5,3700. Y-nya 5.1000. Oke. Kemudian kita ke titik selanjutnya, terakhir di bagian sebelah kiri. Perlu diingat, kita tidak boleh sampai salah memasukkan koordinat atau nanti hasil petanya bakalan error. Kita sama caranya ke kiri, ke kanan, kita input X dan Y, dan kita masukkan. Oke, ini udah benar, masuk aja OK. Selesai. Kemudian ketika sudah selesai memasukkan 4 titik ikat, kita save georeferencingnya dengan cara update georeferencing. Oke, kemudian dia akan hilang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah kita akan memasukkan membuat file digitasi yang kemudian kita akan gunakan untuk
mendigitasi peta metro ini. Caranya adalah kita klik pada bagian atas ada katalog, bagian katalog, kemudian kita cari file yang sudah kita siapkan. Di sini sudah menyiapkan peta metro. Kita klik kanan, kita new, kemudian kita masukkan di bagian save file, kita ganti nama menjadi, kemudian feature type-nya kita ubah menjadi polygon. Jangan lupa koordinat sistemnya kita ubah samakan dengan layernya, yaitu Indonesian datum. Dan oke. Dan oke. Digitasi. Oke. Udah. Seperti itu. Kemudian kita akan mulai mendigitasi dengan cara kita close dulu ini. Kita klik pada bagian klik dulu pada bagian digitasinya, kemudian kita cari toolbar paling atas itu ada editor, kita start editing. Tunggu sebentar. Setelah itu pada bagian editor kita klik feature-nya sebelah kanan, kemudian kita klik pada digitasi metronya, kemudian kita baru bisa mulai mendigitasi. Untuk digitasi sendiri kita harus melakukannya dengan zoom yang lumayan penuh agar digitasinya itu tidak keluar dari zona hitam-hitam ini. Caranya adalah kita klik digitasinya, kemudian kita bisa mulai mendigitasi dari bagian ini dengan cara klik ini, kemudian kita klik, kemudian kita klik lagi seperti itu. Dan jangan sampai keklik 2 kali, karena klik 2 kali itu sama aja kayak kita udah menyelesaikan digitasinya. Jadi saat mendigitasi itu harus teliti dan detail, dan jangan sampai keluar dari garis hitam-hitam pada bagian peta. Kemudian kita lakukan digitasi seperti biasa. Ini udah selesai. Setelah selesai seperti ini, kita klik pada bagian tengah-tengah. Kita klik saja 2 kali. Udah seperti itu. Setelah seperti ini berarti digitasi yang kita lakukan tuh udah jadi. Nah, langkah selanjutnya adalah karena bagian peta metro ini ada banyak, ada 5. Yang kita lakukan selanjutnya adalah memotong poligon yang udah kita buat ini menjadi 5 bagian. Sebelum itu kita harus membuat poligonnya ini menjadi tembus pandang dengan cara kita klik kanan pada digitasi metro, kita klik properties dan kita ubah aja colornya itu menjadi no color, dan outline colornya kita ubah menjadi warna hitam. Kita ubah menjadi hitam, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan memotong poligonnya dengan cara kita klik pada bagian atas, pada bagian editor. Ini ada tools yang namanya Cut Polygon Tools. Kita klik, kemudian kita mulai dari paling atas, kita ambil dari sebelah sini,
kita klik pada bagian luar dari poligon yang udah kita buat. Kita klik di sini, kemudian kita klik ke antara perbatasan dari metro utara dan metro pusat. Kita klik seperti dari luar, kemudian kita tarik di garis, kemudian kita bisa mulai potong. Ini kemudian saat di bagian ujung kita temui dulu pada bagian garis biru, kemudian di bagian luar kita untuk menyelesaikan pemotongan kita klik 2 kali. Kemudian dengan seperti itu poligonnya sudah terbagi menjadi 2. Nah, setelah kita memotong poligon menjadi 2, kita akan lanjut memotong poligon pada bagian bawah. Tapi sebelum itu, untuk memotong poligon paling bawah, kita harus memilihnya terlebih dahulu dengan cara kita klik pada bagian editor sebelah kanan dari tanda panah, kita klik pada bagian yang ingin kita potong. Setelah itu bagian atasnya nanti tidak akan ikut terpotong lagi. Kemudian kita zoom. Kemudian kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu kita klik pada bagian cut polygon tools, kemudian kita potong. Pada bagian metro pusat dan metro barat. Selesai. Dengan begitu kita sudah memiliki mendigitasi peta metronya menjadi 5 bagian yang terpisah. Selanjutnya kita akan membuat peta metro ini menjadi berwarna dan juga memberi nama masing-masing dari bagian peta metronya. Dengan cara kita klik kanan pada bagian file digitasi peta metronya, kita klik pada bagian kita klik pada bagian open attribute table. Jangan lupa kita pada bagian ini kita stop editing terlebih dahulu. Yes. 2, 3, 4, 5. Kemudian kita klik pada bagian table pada bagian ini, kita klik pada add field. Kita tambahkan namanya, kemudian type-nya kita ganti menjadi teks. Oke. Selanjutnya untuk memberi nama pada di berbagian kota metronya ini, kita harus start editing terlebih dahulu. Dengan cara di editor kita start editing.
kita klik kanan pada digitasi metronya, kita open attribute table. Pada bagian yang udah kita kasih nama tadi, kecamatan, kita tinggal kasih nama aja. Jangan lupa sambil kita lihat juga pada bagian petanya ini agar kita tidak salah kasih nama. Ini bagian atas ada metro. Dan di bagian tengah ada metro pusat. Dan ini ada metro timur. Ada metro Setelah itu, setelah kita memberi nama, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan memunculkan namanya di peta ini dengan cara kita klik kanan pada digitasi metronya, kita klik properties, pada bagian simbologi kita ubah, di bagian simbologi masuk ke kategoris, kita akan memberikan warna dari masing-masing di kota metro ini dengan cara klik pada color ramp, kita pilih terserah, kemudian value fieldnya kita ubah menjadi kecamatan, ini tidak perlu kita centang, kemudian kita add add values, kita terapkan, kemudian pada bagian labels kita centang pada labels feature, in this feature, kemudian label fieldnya kita ubah menjadi kecamatan, arealnya kita bisa menjadi times open, kemudian ini bisa kita buat ubah menjadi tujuan, kita oke. Dan dia akan jadi seperti ini. Begitu peta tiff sebelumnya tidak usah kita centang, tidak apa-apa karena dia udah jadi seperti ini. Seperti ini. Langkah selanjutnya setelah kita menyelesaikan pembuatan digitasi dan juga poligonnya, sudah kita pisahin, sudah kita kasih warna. Langkah selanjutnya adalah kita membuat layout, karena ini bagian petanya ini, yang bagian ini sudah selesai. Dengan cara kita klik pada bagian file, kita klik pada di sini ada page and print setup, kita klik. Oke, ini kita setting terlebih dahulu, size-nya kita ubah menjadi A4, orientation kita ubah menjadi landscape. Kemudian scale bagian bawah ini kita centang aja pada bagian scale map elements proportionally to change in page size, dan kita klik OK. Setelah itu pada bagian pojok bawah sebelah sini kita ubah yang awalnya dari data view menjadi layout view seperti ini. Dia jadinya akan seperti ini. Oke. Setelah itu kita akan mulai menyeting, ini kita pinggirin dulu nggak apa-apa. Kita akan menyeting layout kita dengan cara pada bagian atas ini ada menu namanya drawing. Di bagian drawing ini kita akan tambahkan rectangle. Sebelum itu agar memudahkan di bagian kanan kiri dan atas itu ada penggaris. Kita bisa klik untuk memudahkan kita dalam menambahkan rectangle-nya nanti. Kita tambah dulu pembatasnya di sini, di sini, di sini, dan terakhir di bagian sini. Oke. Setelah itu, jika sudah ditambahkan pembatas, kita tinggal klik aja pada bagian rectangle, kemudian kita masukkan rectangle di sini. Oke. Setelah itu, karena ini masih warnanya kuning, kita ubah menjadi warna putih dengan cara kita klik kanan, properties. Pada outline colornya bisa kita ubah menjadi hitam.
fill colornya kita ubah menjadi warna putih, jangan no color, kita ubah jadi warna putih. Nah, kita klik OK, nanti dia akan jadi seperti ini. Kemudian karena kita akan menaruh ke petanya sebelah kiri dan legenda dan judul sebelah kanan, kita ubah proporsinya dengan cara kita ubah dulu ini, kita pasin terlebih dahulu bagian penggarisnya agar gampang nanti masukinnya. Kita seperti ini, sebelah kiri juga, sebelah kiri, sebelah kiri juga. Kita tambahkan lagi si rectangle-nya. Terus ini satu untuk peta, ini segini. Oke, kemudian kita ubah juga dia menjadi warna putih. Klik kanan properties, kita ubah warnanya menjadi warna putih. Kemudian colornya, outline colornya jadi hitam. Kemudian oke, ini bisa kita cek aja saja. Dan ukurannya kita sesuaikan. Pasin di sini, kemudian kita kecilin, pasin lagi seperti ini agak mepet, kita jalan aja nggak apa-apa. Oke, kemudian pada petanya tadi kita bisa masukkan ke dalam, dan kalau dia modelnya seperti ini, dia tertimpa di belakang rectangle, tinggal klik kanan order, kemudian kita klik bring to front, kemudian dia akan menjadi di depan. Ini kita setting dulu nggak apa-apa, kita setting terlebih dahulu. Ini pada bagian petanya itu udah bisa kita masukin aja, kita sesuaiin aja ukurannya, kita kecilin, masukin ke dalam, kita sesuaiin aja ukurannya. Oke. Seperti ini. Kemudian garis bantunya ini kalau ganggu bisa kita klik kanan, kemudian kita clear aja wedge, dan rectangle atasnya kita gedein lagi. Seperti ini, oke. Nah, jika sudah seperti ini, yang selanjutnya kita lakukan adalah kita akan menambahkan bagian judul petanya dengan cara kita akan klik pada bagian huruf drawing. Ini ada huruf A, ini teks, kita klik aja, dan kita klik sembarang terlebih dahulu, kemudian kita klik 2 kali pada teksnya, kemudian kita ubah sesuai judulnya. Itu Startnet. Kemudian untuk settingnya, untuk merubah ukuran dan font, kita bisa change simbol, kemudian kita ubah aja ini menjadi Times New. Untuk ukuran judulnya ini saya pakai 14 bold. Oke, kemudian ini center di tengah. Oke, dia jadinya akan seperti ini. Ini kita enter aja. Tahun 2025. Kemudian untuk menambahkan garis pembatas, kita klik lagi pada deretan drawing ini, ada di rectangle tadi, kita ubah menjadi line. Itu
untuk mempermudah, kita tambahkan weight di kiri, garis bantu di kiri, kemudian kita tinggal tambahkan aja garisnya. Oke. Sini. Oke. Jadi kita bisa hapus saja. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan arah mata angin dengan cara kita klik pada bagian insert, kita klik north arrow. Bagian north arrow ini kita bisa memilih arah mata angin, tapi karena di sini saya maunya yang S3, kita pakai S3 aja. Kita oke. Nah, taruh di luar karena dia di sini belum ada, karena dia masih belum ada simbol utara, timur, baratnya. Kita bisa tambahkan secara manual dengan cara kita gedein dikit, kemudian kita seperti sebelumnya kita tambahkan huruf A ini, kita klik 2 kali, kemudian kita tambahkan pertama itu utara. Nah, simbolnya juga bisa kita ubah. Oke, tambahin utara, kita pasin di sini, ya di sini. Kita oke, Ctrl V aja, kita taruh sebelah sini, kita timur. Oke, kita taruh di sini barat. Oke, Ctrl V, taruh di bawah selatan. Kita klik oke. Karena ini masih misah-misah, cara gabunginnya adalah kita tarik dari ini, kita klik 2 kali dari luar, kita kotakin seperti ini, kemudian kita klik kanan. Di sini ada menu grup, kita klik grup, dan kita masukin aja di peta kita. Untuk ukurannya disesuaikan aja, yang terlalu besar ya terlalu kecil. Lebih besar lagi bisa segini mungkin. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan skala bar atau pada bagian skala. Cara menambahkan scale bar yaitu kita masukkan pada bagian insert, kita klik, kemudian kita klik scale bar. Di sini ada banyak pilihan, terserah mau pakai yang mana aja. Di sini saya mau pakai yang alternating scale bar ini. Kita propertiesnya kita setting terlebih dahulu. Ini kita ubah jadi 11, arealnya kita ubah jadi times New Roman, kemudian number and marknya kita scale dan unitnya kita ubah dulu karena kita mau pakainya kilometer. Kini di sini kita ubah kilometer, gapnya tidak terlalu gede, pakai 1,5 aja. Labelnya kita tulis KM aja. Nanti dia akan muncul seperti ini. Kalian masih kebanyakan, kita bisa setting lagi dengan klik 2 kali. Mungkin ini kita turunin 1, ini kita turunin 2. Kita kecilin segini. Oke. Segini mungkin. Oh ya, ini skalanya juga kita ganti dulu jadi 1:. Terus maaf, ini kita sesuaikan lagi, kita tambahin lagi garisnya, kita langsung copy dari atas, taruh di bawah sini, kita pasin di sini. Oke. Kemudian kita tambahin lagi garis pembatas, mungkin di sini. Di sini kita tambahin yang lainnya. Ini mungkin di sini. Setelah itu kita akan menambahkan
tambahkan skala angka. Caranya sama, kita klik juga bagian insert, kita klik pada bagian scale text, kita klik pada bagian ini, properties, kita ubah lagi. Oke, kita taruh pada dia bagian atas. Yang di sini, kemudian kita bisa tambahkan lagi. Kita edit terlebih dahulu, mungkin ini biar dia jadi seragam, jadi Times New Roman, kita ubah jadi 11. Oke, taruh dia di tengah sini. Setelah itu kita akan menambahkan penjelasan proyeksi, sistem grid, datum, dan juga zonanya. Karena sama, kita pada barisan drawing kita klik text, tambah aja di sini, kita klik sembarang dulu, lalu kita klik 2 kali, baru kita tulis di sini proyeksi, kemudian sistem grid, kemudian terakhir ada zona. Proyeksinya kita menggunakan gridnya kita menggunakan grid periodis, datumnya kita menggunakan Hindu, sini datum 1974. Kemudian zonanya kita tadi menggunakan 48S. Kita change simbolnya dulu, kita setting, kita buat Times New Roman. Size-nya kita ubah biar seragam, kita di 11. Oke, yang muncul seperti ini, kita pasin aja di tengah. Kemudian kita tambahkan lagi garis, kita nggak usah bikin lagi, kita tinggal Ctrl V aja, misalnya dari atas kita letak di sini. Oke, di sini. Selanjutnya kita akan menambahkan legenda pada bagian bawahnya dengan cara klik pada bagian insert, kita ada menu legend di sini, kita klik legendnya. Kita klik pada yang bagian digitasi metro, kita berikutnya, dan kita setting jadi 11 saja. Berikutnya, ini nanti akan jadi seperti ini. Taruh di luar dulu, karena di sini masih ada tulisan digitasi metro. Kita bisa setting dengan cara kita klik kanan, kita convert to grafik terlebih dahulu, kita klik kanan lagi, kita ungroup. Nanti dia akan terpisah satu persatu seperti ini. Bagian digitasi kita hapus, kita delete, pada bagian kecamatan juga kita delete. Kita taruh legendnya di sini. Kemudian karena ini masih terpisah, caranya sama, kita blok seperti ini, tahan blok, kita klik kanan, kemudian kita groupin. Setelah itu baru kita masukin lagi ke dalam. Seperti itu. Selanjutnya yang akan kita tambahkan adalah bagian insert peta. Caranya adalah kita rapin dulu. Nah, caranya adalah kita akan klik lagi pada bagian insert. Pada bagian insert kita klik lagi, kita klik pada data frame. Jadi dia akan muncul new data frame seperti ini.
kita add pada new data frame ini, kita add data, kita masukin data SHP per kabupaten. Ini kita bisa download aja di Google, ada banyak. Ini saya siapin di sini. Batas kabupaten. Nah, ini add, nanti dia akan jadinya seperti ini. Jika sudah seperti ini, karena dia kota metronya masih belum terlihat, pada bagian kiri dia akan muncul new data frame. Kita klik kanan pada batas kabupatennya, kita klik open attribute table. Kita akan memilih berdasarkan namanya, yaitu dengan cara kita klik di sini select by attribute, kita klik 2 kali kabupaten sama dengan dan kabupaten yang kita pilih. Karena di sini kita kota metro, kita pilihnya metro, kemudian apply. Jadi dia kota metronya akan jadi warna biru. Nah, setelah jadi warna biru, kita klik kanan pada batas kabupatennya, ada klik data, kita ekspor data. Dan kita okein aja. Oke, yes. Nah, setelah itu ini kita klik pada di sini biar dia nggak jadi biru. Kemudian kita close aja, nggak apa-apa. Kita zoom to layer. Nah, nanti dia akan muncul kota metro kecil seperti ini. Kita akan merubah warnanya menjadi warna merah. Kita klik aja pada warnanya, kita pilih warna merah. Kemudian ininya kita ubah menjadi warna putih. Oke. Atau warna hijau juga bagus sih. Warna hijau. Oke. Dan jadi warna putih. Baik, oke. Kemudian ini kita zoom out sampai sekiranya kota metronya kelihatan. Mungkin masih agak kurang ya. Ini mungkin ya mungkin segini. Ya. Seperti ini, kita agak pasin dikit sih. Kita pasin dikit agak di tengah. Kemudian agak dipasin aja lah. Oke. Kemudian kita akan memberikan penanda berupa kotak warna merah. Caranya sama, kita klik pada drawing, ini kita ubah menjadi rectangle. Pada rectangle, kita rectanglein aja di bagian ini kotak, kita klik kanan, kita properties. Nah, fill colornya kita no color, sedangkan outline colornya kita ubah menjadi warna merah. Oke, nanti dia akan jadi seperti ini. Dan kita agak turunin sedikit lah, agak turunin sedikit. Oke, kemudian pada bagian atas kita masukkan lagi teks di sini. Kita beri nama kita change simbol. Ini kita jadiin times momen ukurannya 11 sama seperti sebelumnya. Oke, kita klik oke. Di sini kita taruh di sini aja. Sip. Ini karena dia backgroundnya masih putih, kita bisa ubah juga backgroundnya dengan cara kita klik kanan, kita properties, kita masuk ke pada bagian frame. Di bagian frame ini ada backgroundnya ini bisa kita ubah, misal ini background jadi biru. Dan kita klik aja, oke. Nanti dia backgroundnya akan jadi biru. Dan kita tambahin lagi garisnya bagian bawah. Bagian bawah seperti ini. Kemudian kita tinggal nambahin nama. Di sini saya akan nambahin logo Universitas Lampung juga. Caranya adalah dengan cara insert,
kita picture. Di bagian picture ini kita cari aja gambar yang mau kita tambahin. Kita cari dulu. Bentar. Nih. Dari Universitas. Nah, ini kita tambahkan, kemudian kita kecilin. Taruh di sini. Kemudian di sebelahnya kita tinggal tambahin nama pembuat. Kita buat bidang sama. Kita set di sini. Kemudian kita zoom out. Ini mungkin selanjutnya kita tinggal tambahin gridnya dengan cara kita klik di sini, klik kanan, kita klik properties. Nah, di bagian properties ini ada pilihan grid, kita klik aja new grid, ini graticul, next. Kemudian pada bagian ini ini 0 aja, ini juga 0 aja. Kemudian ini kita mungkin bisa ganti 3, ini bisa kita ganti 3. Nah, berikutnya ya. Kemudian pada bagian gridnya kita ke properties terlebih dahulu untuk merubah orientasinya. Ini kita centang left, ini right, dan ini kita ubah jadi times times. Dan kita klik OK. Nah, jadi mungkin itu saja peta tutorial langkah-langkah peta administrasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.